Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam anak-anakku SMK Muhammadiyah Pamutan, Bapak dan sekalian teknik sepeda motor. Perkenalkan, Bapak Fatan Rosidi, pengampu mapel pemeliharaan mesin sepeda motor, akan menerangkan tentang langkah-langkah overhaul kepala silinder mesin 4 langkah. Di sini Bapak akan menjelaskan caranya terlebih dahulu karena mengingat pandemi corona yang belum juga mereda, kita tidak diperkenankan untuk bertatap muka, kita tidak diperkenankan untuk melaksanakan praktek seperti biasanya di sekolahan. Untuk mengurangi rasa ingin tahu kalian tentang overhaul kepala silinder, Bapak sengaja buat video ini untuk menjelaskan bagaimana cara overhaul kepala silinder, apa saja yang dipersiapkan, apa saja yang dibongkar, langkah-langkahnya seperti apa. Kalian dapat simak di video ini, walaupun ini hanya sederhana tetapi akan menambah pengalaman dari anak-anak sekalian. Mapel PMSM overhaul kepala silinder mesin 4 langkah. Jadi yang Bapak terangkan di sini adalah mesin 4 langkah KD 411 memperbaiki kepala silinder dan kelengkapannya. Jadi di sini pengertian overhaul merupakan suatu istilah yang asalnya dari bahasa Inggris ya, yaitu pemeriksaan yang sangat teliti. Jadi istilah overhaul itu memeriksa dengan teliti. Jadi bukan hanya dibongkar terus dipasang, tapi harus diperiksa secara teliti. Nah, teliti di sini menggunakan alat ukur, menggunakan pedoman yaitu manual book. Terus secara definisi engine overhaul berarti kegiatan pembongkaran komponen-komponen kendaraan kemudian diperiksa dengan sangat teliti agar didapat data-data yang valid sehingga langkah-langkah perbaikan selanjutnya dapat tepat atau sesuai. Nah, itu. Terus langkah-langkahnya yaitu yang pertama. Ini kita kasus di motor Vario ya, Vario karburator tipe lama. Vario pertama. Oke. Yang pertama sudah pasti lepaskan semua panel dek samping, dek kanan yang mengganggu atau menutupi kepala silinder yang akan dicopot atau akan dilepas. Jadi pas sudah kita anggap dek panel sudah terlepas semua, yang berikutnya adalah jangan lupa pertama kali adalah lepas knalpot. Jadi lepas knalpot, di situ ada 2 baut leher angsa, 3 baut di silinder. Di leher angsa kita membutuhkan kunci 10, di silinder atau di muffler kita membutuhkan kunci 14. Nah, kalau sudah kita lepas knalpot, lanjut dengan melepas kelengkapan kepala silinder seperti tutup kepala busi, tutup penyetel katup, dan manifold masukan. Tutup penyetel katup kalau di Vario itu wujudnya kotak seperti ini ya. Jadi dia hanya ada 2 baut di sini dan di sini. Dan ingat di sini ada rubber seal yang berfungsi untuk mencegah bocornya oli. Jadi beda ya kalau di unit Supra lama atau tipe Grand atau C series, tutupnya berupa baut ya, yang bulat gini ya, bulat kunci 17. Kalau di Vario terus yang sekarang sudah pakai model kotak seperti ini dengan adanya rubber seal. Fungsinya sama, yaitu menutupi unit rakitan katup. Kalau sudah dilepas, nah ini yang berikutnya yaitu memposisikan pada TMA atau titik mati atas. Kalau di Vario kita menggunakan bantuan Kickstarter. Sambil kita lihat di
belakang radiator di situ memposisikan pada garis T. Nah, seperti ini. T sejajar dengan garis. Itu berarti piston sudah pada langkah TMA. Dalam arti piston berada di atas kedua katup, kondisi tertutup sempurna. Kenapa kita harus memposisikan katup pada langkah TMA? Nah, karena pada saat pembongkaran, pertama memudahkan kita saat merakitnya kembali. Terus yang kedua, mencegah adanya kotoran masuk ke dalam silinder, karena kondisinya kalau piston tidak TMA berarti piston di bawah, kemungkinan kalau ada kotoran bisa masuk ke silinder, maka kita harus memposisikan ke TMA. Terus berikutnya yaitu mencegah loss atau lepasnya, kalau istilah bengkel, kamprat atau timing chain. Terus kalau sudah, yang pertama kendorkan dahulu timing chain dan timing gear. Jadi pertama, skop yang mengontrol ketegangan sebuah timing chain kita kendorkan dulu dengan cara memutarnya ke kiri. Jadi biar setelan kamprat atau tensioner melonggar, sehingga timing gear kita dapat lepas dengan mudah. Jadi pada saat melepas, di sini ada namanya decompression wave atau dekompresi. Fungsinya adalah untuk membuang kompresi pada saat langkah TMA saat pertama kali menyalakan sepeda motor. Jadi untuk mengurangi beban dari motor starter supaya tidak terlalu berat pada saat langkah kompresi, sebuah motor tipe baru sudah dipasangi dekompresi. Jadi ketika langkah kompresi, dia akan dibuang sedikit kompresinya supaya meringankan. Yang pertama adalah sistem starter. Yang kedua, kalau sistem starter sudah ringan, otomatis daya baterai yang kita butuhkan juga tidak terlalu besar. Maka motor-motor tipe sekarang kita dipasangkan dekompresi. Nah, di sini contohnya ada baut 2, baut L ya. Nah, kalau sudah lepas semua, nah ini sudah lepas ya. Jangan lupa untuk timing chain, nah kita harus kasih tali. Sebelum kita lepas kepala silinder ini, kita kasih tali. Fungsinya agar tidak lepas. Jadi pada saat nanti dilepas, ditarik kepala silindernya, kamprat atau timing chain ini tidak terus masuk ke crankcase, karena agak susah nanti kalau mengambilnya. Oke, kita lanjut melepas baut-baut pengikat kepala silinder. Di sini yang dipastikan ada baut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini bautnya adalah kunci 12, kunci 12, kunci 12, kunci 12, kunci 10, kunci 10. Nah, kalau sudah, kita lepas dulu lakitan camshaft dan rocker arm, atau kalau di sini disebut adalah camshaft holder. Lepas dahulu. Lanjut, kalau sudah dilepas, nah ini kepala silinder atau cylinder head, baru kita lakukan pelepasan. Jangan lupa di belakang cylinder head tersebut terdapat double pin, ada gasket. Nah, pastikan gasket dan double pin tersebut kondisinya tidak rusak ataupun hilang. Kalau gasket sudah pasti kita ganti nanti pada pemasangan, tapi kalau double pin diusahakan untuk tidak rusak. Jadi pada saat nanti melepas ya hati-hati, jangan tinggal congkal pakai obeng, tapi cukup diangkat saja pelan-pelan. Kalau sudah lepas, nah kita periksa satu-satu komponen dari kepala silinder. Komponen yang pertama adalah, yang kita lepas pertama adalah rocker arm atau pelatuk. Jadi rocker arm di sini, rocker namanya rocker dari pelatuk atau rocker arm. Rocker arm yang digunakan di Vario sudah menggunakan bearing. Jadi untuk memperhalus putarannya sehingga mudah menggunakan bearing. Nah, terus berikutnya stopper plate. Stopper plate dilepas. Terus kemudian rocker armnya dilepas. Di sini ada rocker arm shaft, ya dilepas dulu. Jadi stopper plate ini fungsinya adalah mencegah
rocker arm sah terlepas dari dudukannya. Nah, seperti ini gambarnya. Di sini ada camshaft, ada exhaust rocker arm shaft, ada inlet rocker arm shaft, ada inlet rocker arm, ada rocker arm, stopper plate, camshaft holder. Jadi dudukannya ini semua disebut dengan camshaft holder. Terus berikutnya kalau sudah dilepas, stopper plate, camshaft, nah ini katupnya yang kita lepas. Biasanya kalau kita di dunia perbengkelan karena kita nggak punya yang namanya special tool seperti ini, banyak sekali rekan-rekan bengkel yang menggunakan bantuan dari kunci T. Ditekan sampai outernya terlepas. Nah, kalau sudah dilepas akan terdapat beberapa komponen penyusun katup. Yang pertama adalah valve itu sendiri. Valve ada dua, yaitu in dan X. Terus kemudian ada spring seat, jadi dudukan dari spiral. Spiral tersebut ada dua, yang pertama adalah outer spring, yang kedua adalah inner spring. Nah, di atasnya ada retainer, terus penguncinya adalah cotter. Terus poin berikutnya yaitu pemeriksaan kepala silinder dan komponen-komponennya. Lakukan pemeriksaan permukaan kepala silinder dan keadaan komponen-komponen kepala silinder. Bersihkan ruang bakar. Kemudian ukur kerataan dengan service limit adalah 0,05. Pada saat dahulu kelas 11 kita pernah belajar tentang cara mengetahui keretakan dan kerataan kepala silinder. Kalau kerataan kita harus menggunakan metode seperti ini, jadi menggunakan mistar baja, menggunakan filler gauge dengan ketebalan 0,05. Kita periksa dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bendera Inggris ya. Apabila di dalam pemeriksaan tersebut filler gauge tidak dapat masuk di antara si kepala silinder dan penggaris, dapat dikatakan atau disimpulkan bahwa kondisi kepala silinder ini kondisinya adalah baik, tidak ada masalah. Terus untuk keretakan, yang pertama karena keretakan itu sangat susah sekali, kita ada istilahnya bantuan ya, itu untuk leak detector. Jadi menggunakan sebuah cat spray atau pilok ya, kayak pilok itu warnanya merah biasanya, disemprotkan ke permukaan kepala silinder. Jadi nanti kalau ada retakan maka akan keluar retakannya, keluar motifnya. Jadi untuk keretakan kita menggunakan cat batu. Kalau kita menggunakan visual, kalau retaknya kecil sekali kita tidak dapat melihat dengan jelas. Terus setelah itu kita lanjutkan ke pemeriksaan camshaft. Untuk bantalan, jadi di sini bantalan kita cukup dengan menggunakan visual dan jari. Jadi diputar harus berputar secara halus, tidak ada goncangan, tidak ada benjolan, jadi harus lancar, benar-benar lancar, itu baru dikatakan bearing dalam kondisi bagus. Nah, pemeriksaan berikutnya adalah cupping cam, cupping cam. Jadi karena seiring waktu dan kualitas pelumas yang tidak baik akan mengikis dari cam loop tersendiri. Cam loop tersebut akan terkikis sedikit demi sedikit, apalagi kalau kondisi olinya memang kosong, maka ini akan cepat sekali aus. Kita harus melakukan pemeriksaan, jadi masuk adalah 32,5, buang adalah 32,24 batas servisnya. Jadi kalau sudah pengukurannya menggunakan micrometer ya, kalau diukur sudah menemui batas servis, berarti camshaft ini kondisinya tidak bagus. Terus berikutnya adalah sistem compressor atau dekompresi. Ini nanti fungsinya sudah dijelaskan di awal, yaitu mengurangi kompresi pada saat mengarah kompresi di awal langkah starter. Terus berikutnya, nah ini spiral seiring per waktu ya, maka spiralnya akan berkurang fungsinya, dia akan lebih pendek. Nah, dari itu kita harus lakukan pengukuran dengan batas servis seperti ini. Nah, kalau pertanyaan, Pak, seumpama
ukurannya sudah sama dengan batas servisnya, apakah harus diganti? Ya harus diganti karena sudah tidak sesuai standar. Jadi kemungkinan nanti akan terjadi keterlambatan katup itu kembali pada saat putaran tinggi. Terus berikutnya rocker arm. Nah ini harus diperiksa ini in dan outnya batas service dapat dilihat di in out masing-masing. Di situ ada 10,4 dan 9,91. Terus berikutnya yang keluar mengeluarkan adalah batang katup. Nah ini karena juga naik ke kerjanya naik turun, lama-lama akan terkikis habis. Ya bukan habis, tapi terkikis sedikit demi sedikit dengan batas service seperti ini 4,90 mm. Terus berikutnya adalah cara memperbaiki ini ya, memperbaiki tujuan katup yang sudah bermasalah, yaitu menggunakan pulp guide primer. Jadi harus di primer saat jarum jam sehingga akan membentuk sudut permukaan yang sesuai standar. Nah, untuk langkah merakit kembali setelah pemeriksaan itu membalik, yaitu pertama adalah bersihkan kepala silinder dengan cairan bersih. Tiup semua lubang saluran oli dengan udara tinggi. Maksudnya di sini supaya tidak ada kotoran yang tertinggal di kepala silinder. Terus berikutnya pasang dudukan pegas klep. Nah, ini dapat dibaca dan pasang sil-sil klep baru. Lumasi masing-masing tangkai klep dengan oli mesin. Pasang pegas-pegas. Pasang kuku atau koter tadi ya. Pasang tangkai-tangkai, nah ini pemasangan kepala silinder. Yang pertama dowel pin dipastikan ada, terus gasket harus baru, nah, diganti ya dowel gasketnya. Nah, dimulai dari kita balik ya, yang dipasang adalah kepala silindernya dulu, terus dilanjut dengan pemasangan camshaft holder. Terus jangan lupa gosok kencang kembali, terus dilanjutkan pemasangan timing chain. Untuk pemasangan timing chain kemarin atau pertemuan yang lalu sebelum corona kita sudah pernah melaksanakan praktek ini ya. Jadi posisi magnet T, katup semua dalam kondisi tertutup, baru kita pasangkan. Nah ini ada marknya atau garis menunjuk ini sejajar dengan bibir kepala silinder. Ini berarti sudah langkah kompresi, sudah pasang tutup. Nah, untuk berikutnya di situ ada di ada latihan. Silakan diskusikan dengan kelompok Anda berbagai kesalahan pemakaian yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada blok silinder mesin sepeda motor, baik mesin 4 tak ataupun 2 tak. Jadi tugasnya diskusi ya, minimal 5 anak. Jadi nanti 5 anak melakukan diskusi, karena ingat karena ini masih dalam masa pandemi corona, ya dimohon untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, jangan berkerumun terlalu banyak, terus jaga kesehatan. Nah, untuk pengumpulan tugas silakan upload hasil diskusi kalian di My Classroom SMK kita. Jadi di upload di situ ya, di Mapel PMSM. Ya, cukup sekian materi dari Bapak. Semoga menambah wawasan kalian walaupun di masa-masa seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.